Ya, sudah direcord. Niza Diyaudin, Nazwa Andini, Rahma Faunia Shalma, Muhammad Pasha Saputra. Hadir. Baik, dari seluruh peserta didik itu seluruhnya hadir ya. Alhamdulillah seluruhnya hadir. Berarti kalian harus menjaga kesehatan kalian karena saat ini kita sedang di masa pandemi. Dan tolong tidak lupa apa? Protokol kesehatan. Ada yang tidak pakai masker nih? Alhamdulillah pakai seluruhnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bagas tolong dipimpin untuk berdoa. Baik, Asbab. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Iqra salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bagas. Semoga dengan doa yang kita sampaikan tadi, pembelajaran kita menjadi lebih baik, lebih lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Admit aja. Baik, before we start our lesson today, hayya nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak Umi, pada pertemuan sebelumnya Umi telah menjelaskan kepada kalian bagaimana gen diwariskan. Masih ingat? Masih. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan gamet, apa itu fenotip, apa itu genotip. Ada yang masih ingat apa itu fenotip? Fenotip adalah gen yang terlihat. Ya, Pasha? Adalah gen yang terlihat. Yang terlihat atau tersembunyi? Karena genotip. Iya, gen yang tersembunyi atau sifat yang tersembunyi. Kalau fenotip? Sifat yang terlihat atau yang tampak. Kalau parental apa itu parental? Orang tua atau induk? Iya, orang tua atau induk. Ya, bagus, bagus Miftah. Kemudian kalau filial? Anak atau Iya, anak atau keturunan. Nah, sekarang pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada kaitannya dengan pembelajaran pada minggu lalu. Nah, sekarang Umi tanya untuk mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya. Adakah kalian melihat orang tua yang tidak mirip sama sekali dengan anak atau ibunya? Ya, dengan ayah atau ibunya? Ada yang pernah lihat? Nah, coba Umi tanya dulu. Kalau Pasha mirip siapa? Dominan mirip ayah atau mirip ibu? Kayaknya sih mirip ibu sih. Mirip ibu. Kalau Miza? Tak mirip siapa? Nah, berarti ini contohnya. Nah, sekarang Umi tanya. Karena kita sudah belajar pada sebelumnya, kenapa bisa terjadi ayah dan ibu tidak mirip terhadap anak? Ayo, ada yang bisa coba kenapa? Ayo, ini coba. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya. Mungkin ada gen yang tersembunyi. Ada gen tersembunyi. Berarti munculnya yang tidak mirip karena gen yang tersembunyi. Dan kita sudah belajar kemarin apa? Istilah dominan dan istilah resesif. Ya, karena sebelum persilangan kalian harus tahu dulu. Ada lagi yang ingin mencoba kenapa tidak mirip? Atau faktor apa? Faktor kebetulan. Kan? Ya, sekarang kita akan bahas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Umi akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, ya, dan indikator yang akan kita pelajari. Nah, tidak bosan-bosannya Umi mengingatkan, ya, bahwa kita harus tahu bahwa apapun yang kita alami di dalam dunia ini semuanya diatur di dalam Al-Quran. Nah, kalian boleh lihat ukhrawi dari pewarisan sifat ini itu di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti ketika ulangan, ini tetap Umi masukkan ya. Kalian boleh dihafal sendiri. Kemudian di dalam hadis juga ada dari riwayat Muslim dan Ibnu Majah.
Jadi menikahlah kalian dengan sumber yang baik, karena sesungguhnya yang baik itu akan diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah dituangkan ilmu-ilmu yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, jadi nanti hadis Ibnu Majah dan hadis riwayat Muslim ini mohon dihafal, kemudian surat Al-Ahqaf juga harus dihafal. Karena ini Umi akan masukkan ke dalam soal ulangan seperti biasa. Nah, sekarang adapun kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kompetensi dasar yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Indikatornya, yang pertama di sini, siswa dapat menjelaskan hukum Mendel dan menerapkan hukum Mendel 1 dan istilah di dalam persilangan monohibrid dominansi penuh. Kemudian yang kedua, nanti kalian di sini harus membuktikan bagaimana perbandingan fenotip dan genotip dari hasil persilangan monohibrid dominansi penuh. Nah, untuk keterampilan kalian ada indikator di sini nanti dapat membuat poster, ya. Poster bagaimana organisme hasil pemuliaan. Nah, nanti dilihat poster apa yang kita akan buat dari hasil persilangan monohibrid dominansi penuh. Nah, baik. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya. Jadi jelas ya. Nah, adapun teknik penilaian kita pada pagi hari ini, ya. Jadi sesuai biasa ya, kita akan mengambil 3 ranah. Yang pertama dalam ranah pengetahuan atau kognitif. Nah, ini nanti kalian di akhir akan ada post test berupa pilihan ganda. Ya, jadi setelah kalian mempelajari nanti, kalian harus tahu dapat menjawab soal ini. Itu untuk mengukur pengetahuan. Sedangkan untuk sikap, nanti selama kalian bekerja, Umi akan amati melalui lembar observasi sikap. Jadi apapun yang kalian lakukan, Umi akan nilai. Paham tuh? Kemudian untuk keterampilan. Nah, keterampilan ini ada 2 yang Umi nilai ya. Yang pertama itu penilaian unjuk kerja. Ya. Unjuk kerja di mana? Ketika kalian bekerja dalam nanti LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Keaktifan kalian Umi nilai, bagaimana kalian, kekompakan kalian dalam diskusi, itu semuanya Umi nilai. Kemudian tadi kan Umi sudah mengatakan bahwa kalian akan membuat apa? Poster. Nah, jadi nanti produk akhir dari poster juga akan Umi nilai. Nah, jelas ya? Jelas. Jadi tidak menzolimi kalian semua. Bekerjalah kalian berdasarkan tuntutan ini. Nah, nanti Umi akan menilai. Nah, ada pertanyaan anak-anak Umi? Tidak. Nah, baik. Sekarang kita mulai untuk materi pada hari ini. Ya, jadi sebelum Umi mulai, Umi mau menyampaikan dulu. Pernahkah di antara kalian melihat revolusi atau perubahan ukuran tanaman yang mungkin dulunya tinggi, sekarang rendah? Pernah nggak melihat? Nah, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa bisa ada perubahan revolusi seperti itu? Gimana, Jessica? Karena ada genotip berbatang rendah dan tersembunyi seperti itu. Nah, iya, berarti masih mengingat pelajaran sebelumnya ya tentang genotip. Nah, sekarang untuk memastikan bisa tidaknya terjawabnya yang tadi, kalian akan dipelajari pada pertemuan hari ini. Jadi, kalian nanti akan mempelajari pada pembelajaran hari ini yaitu persilangan monohibrid dominansi penuh, ya, sesuai yang sudah disampaikan tadi di KD dan indikatornya. Nah, sekarang sebelum kita bekerja, tolong pahami ilustrasi tentang persilangan monohibrid dominansi penuh dari video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Umi, untuk memahami tentang persilangan monohibrid dominansi penuh, pahami ilustrasi berikut ini. Pak Tio ingin menanam pohon mangga yang saat ini sedang booming varietas berbatang rendah. Oke, Umi stop dulu.
Apa yang kalian lihat, yang kalian bisa amati dari video yang sedang ditayangkan sampai di stop? Apa? Pak Tio ingin menanam pohon mangga berbatang rendah. Karena ia tidak memiliki dana, maka ia mengambil anakan dari pohon mangga berbatang tinggi yang ia miliki. Nah, pohon mangganya tinggi, ya kan? Iya. Tiba-tiba ada anakan, ada yang tinggi, tiba-tiba muncul ya rendah. Nah, berarti sesuai nggak dengan keinginan Pak Tio? Nah, Dan dia mulai bingung, mengapa bisa muncul batang pohon mangga berbatang rendah, sedangkan induknya adalah berbatang tinggi. Tentu dia mulai bingung. Kok bisa? Ya, kenapa bisa pohon mangga yang induknya tadi tinggi muncul anakan yang rendah? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini adalah kasus untuk kalian yang harus kalian pecahkan, harus kalian teliti nanti, telaah. Modulnya sudah di-print atau sudah di-download? Sudah. Mana yang ini kan kelompok, nanti Umi akan kerja per kelompok. Kelompok 1 modulnya sudah dibaca? Sudah. Kelompok 2 nah? Sudah. Bisa Bagas sama Mita udah baca? Sudah. Kelompok 3? Kelas? Bagus. Sekarang kita lanjutkan. Pak Tio merasa bahagia karena ia tidak perlu membeli bibit dengan varietas berbatang rendah. Jadi dengan dapatnya anakan berbatang rendah ini dia menjadi lebih bahagia kan, karena tidak perlu dia mengeluarkan uang atau biaya untuk membeli varietas. Memang saat ini itu sedang booming buah-buahan itu yang batangnya rendah-rendah dan cepat berbuah. Dibandingkan mungkin waktu Umi dulu masih kecil, itu pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan itu semuanya tinggi. Kalau sekarang kalian lihat di halaman rumah segini buahnya sudah banyak, ya itu. Nah, sekarang tugas kamu prediksilah bersama anggota kelompokmu mengapa dapat terjadi peristiwa demikian dan dituangkan hasilnya melalui LKPD yang telah Umi sediakan. Nah, kalian dituntut untuk saling berdiskusi bersama anggota kelompok kerjanya, dan apabila ada yang tidak mengerti, mohon ditanyakan kepada Umi. Demikian ilustrasi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sudah paham ilustrasinya? Paham? Nah, kalau sudah paham, kembali kita review ya yang sebelumnya. Kira-kira ada nggak keterlibatan fenotip, genotip di dalam ilustrasi tadi? Ada. Nah, sekarang Umi mau tanya, mengapa bisa terbentuk, bagaimana dapat terbentuk pohon mangga yang berbatang rendah dari indukan berbatang tinggi? Ayo, Jessica, mungkin. Kenapa kira-kira? Ada apa? Gen yang tersembunyi dalam apa? Di dalam mangga yang berbatang tinggi. Ya, berarti muncul itu ada gen yang tersembunyi. Iya. Nah, sebentar ya, kita tahan dulu ya. Ini Jessica ini hipotesis lah kira-kira. Menurut Jessica karena ada gen yang tersembunyi dari yang berbatang tinggi tadi sehingga muncul berbatang rendah. Nah, sekarang yang berikutnya, mengapa tadi dari anakan-anakan pohon mangga Pak Tio yang paling banyak itu adalah yang tinggi dibandingkan yang rendah. Nah, kenapa kira-kira? Ayo, siapa? Siapa? Najwa, silakan. Karena induknya berbatang tinggi. Nah, tadi sesuai ya, kalau yang dibilang Jessica mungkin karena ada gini masih mungkin. Ini kalian masih berandai-andai, kalian belum membuktikan kepada Umi apa yang terjadi dari kasus Pak Tio tadi. Nah, sekarang yang ketiga Umi mau tanya, faktor apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya peristiwa Pak Tio tadi? Kira-kira faktor apa? Ya? Adanya gen dominan dan gen resesif. Adanya gen dominan dan gen resesif. Oke, 3 pertanyaan tadi Umi belum mengiyakan. Kalian belum membuktikan kepada Umi benar atau tidak sih yang terjadi atau yang dijawab sama Jessica, Najwa, dan Bagas. Nah, untuk membuktikannya, Umi di sini menyiapkan LKPD
Sesuai yang sudah kemarin Umi tunjuk bahwa kelompok 1 itu adalah Fasya, Medina, dan Jessica. Silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Baik, kelompok 2 itu Miftah, Bagas, dengan Niza. Nah, kelompok 3 Nazwa, Nia, Usman. Silakan duduk berkelompok. Usman agak kesana di sini. Ya, biar abang bisa. Nah, jadi perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian membaca ya atau mengerjakan dari LKPD ini, mohon dibaca petunjuk dulu. Apa yang harus kalian lakukan? Kemudian nanti di sini selama kalian melakukan diskusi kelompok, Umi akan nilai ya sesuai tadi ya, Umi akan melakukan lembar observasi. Nah, nanti kalau ada sekiranya yang tidak mengerti, itu boleh kalian diskusikan kepada Umi. Nanti Umi akan tetap bimbing. Nah, kemudian jangan lalai. Produk akhir nantinya kalian sudah bawa alat-alat untuk membuat poster? Sudah, ya. Sudah. Umi suruh bawa apa kemarin? Lem, gunting, apa lagi? Oh ya, spidol warna. Nah, jadi spidol warna, lem, gunting, dan kertas mungkin untuk wadah kalian membuat poster persilangan monohibrid dominasi penuh di akhir nanti harus kalian kumpulkan. Paham tuh? Paham. Nah, silakan bekerja, boleh dibuka LKPD-nya. Ya, buat nama kelompoknya, nama masing-masing. Ya, ya, nama satu. Satu nama di setiap LKPD. Satu aja. Oke, silakan dibaca petunjuknya terlebih dahulu. Kalau kalian terbentur, kemarin kan sekilas sudah dibagikan ya, Umi suruh download, kalian suruh baca bagaimana mekanisme. Di video YouTube kemarin juga udah Umi kasih kan, modul dalam video YouTube bagaimana persilangan monohibrid dominasi penuh. Silakan dikerjakan. Nah, itu yang pertama stimulasi. Stimulasi di situ kalian harus berdiskusi. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Ceritakan saja di situ. Ayo, silakan berdiskusi. Nah, ayo silakan. Berdiskusi ya, tidak ada yang one man show ya. Harus saling berdiskusi. Karena kerja kelompok kalian adalah penilaian bagi Umi ya. Kalau tidak kerjasama,
itu nilainya akan Umi buat rendah, berarti tidak saling solid satu sama lain. Dari Nah, sudah diamati semuanya apa dari video tadi sudah dibuat di bagian stimulasi? Sudah. Jadi kalian lihat saja di dalam video itu apa yang tampak? Kasus apa yang kelihatan dari video Pak Tio tadi? Kolas? Kolas. Dia masih lama? Sudah? Lama? Lanjut ke tahap berikutnya, ya, identifikasi masalah yang tadi kita rumuskan bersama. Dalam bentuk apa kalau harus mengidentifikasi masalah? Dalam bentuk kalimat tanya, ya. Silahkan bekerja. Yang tak ngerti tanya ya, nak ya, sama Umi ya. Ya. Nia, ada masalahnya? Diskusi nak. Jangan sendiri saja. Sama-sama. Iya, kenapa hasil? Ini kan kalau berhasil. Kenapa hasil? Dua. Ya. Dua nanti mungkin sambil. Jadi sambilan ya, posternya juga dikerjakan. Mungkin salah satu boleh bertanggung jawab dengan poster, tapi tidak meninggalkan, tidak membahas LKPD, tetap harus tahu ya, tapi boleh posternya langsung dikerjakan, ya, boleh kerjakan langsung. Gambarnya. Antar boleh juga. Boleh. Nah ini boleh minta sama ini dulu. Untuk komputer posternya nanti dalamnya. Gimana, Nazwa? Jadi untuk mempermudah kalian melakukan persilangan, Umi sudah memberikan kemarin tadi ya kartu gamet ya, kartu gametnya yang kecil-kecil itu. Nanti di situ kalian gunting di poster, terus kalian lakukan persilangan sendiri. Disusun mulai dari apa? Keturunan pertama. Dimulai dari induk Pak Tio tadi yang pertama. Ayo.
hipotesis ini dugaan kalian kan tentang pertanyaan ini. Tadi kan sudah dibuat. Kenapa bisa terjadi? Karena ada apa tadi? Nah, tapi kan kalian belum buktikan. Nanti ketika dianalisis data akan terjawablah semua hipotesis yang kalian susun tadi. Ya. Nah, boleh dijawab aja. Kenapa tadi kira-kira? Tadi dijawab sama Jessica. Karena ada ini, ada yang ya, yuk agak sedikit. Tempel. Ya, nah itu ya. Tadi kan sudah dibuat. Itu kan dugaan kalian sementara. Kalian belum buktikan sama Umi. Nah, nanti ada di situ di halaman berikutnya kalian dituntut melakukan persilangan secara berkelompok ya. Medianya pakai kartu gamet yang digunting-gunting itu. Nah, ditempel nanti di posternya. Jadi nanti terakhir kalian juga bisa menunjukkan ya. Papan tadi ada ya. Nanti betulnya ada yang tersembunyi ya. Kalian buktikan nanti di pengolahan data di halaman berikutnya ya. Nomor poster gede. Kelompok ini lengkap alat-alatnya nih. Kotak lengkap, tidak bertanggung jawab ya. Iya. Ayo lanjut ke berikutnya. Nah, pada halaman berikutnya kalian harus membuktikan benarkah yang tadi ya yang kalian susun tadi benar tidaknya. Yuk silahkan dilakukan persilangannya. Kemarin Umi sudah mengajarkan bagaimana menyusun. Sebentar kita sepakati dulu ya, kita sepakati dulu. Kalau tinggi kira-kira mau pakai simbol apa gennya? Kalau yang dominannya yang besar. Jangan menyala ya nanti ya. Berarti kalau T besar tinggi, yang rendahnya kalian pakai apa resistanya? Kan pertemuan sebelumnya sudah mengajarkan ya, bagaimana menentukan dominan dan resesif ya, istilah-istilah dalam pembahasan sudah dijelaskan. Silakan lakukan persilangan sendiri. Coba masih ada yang salah tidak nih kira-kira? Menyusun gen yang dominan dan gen yang resesif. Yuk, kira-kira bagaimana fenotipnya kalau seperti ini Miftah? Yuk, T besar.
besar. Nah, T besar T kecil berarti kalau yang besarnya di depan, bagaimana? T besar depan T kecil. Iya, bagaimana fenotipnya? Kalau yang ini, kita kan sedang belajar dominan penuh. Kemarin kan udah baca modulnya, berdasarkan video ini. Bahwa sifatnya bagaimana? Dominan menutupi. Ya, kalau sudah muncul yang dominan, berarti akan muncul apa? Ini minta sifatnya jadi apa? Tinggi. Tinggi. Ini nak sampai. Nah ini apa sifatnya nih? Kalau kayak gini. Enggak, kalau T besar T kecil, kalau dalam menyebut dominasi penuh gimana? Fenotip yang muncul. Ini genotip. Sifatnya tinggi kan, rendah kan? Nah, ini ada bukan fenotipnya di sini. Ya. Oke, berbatang. Terus kan, akhir ke nah. Jadi kalau kalian mendengarkan penjelasan Bumi minggu lalu tentang bagaimana menentukan gen dominan, gen resesif, itu insya Allah tidak ada masalah. Ya, ya langsung lakukan. Untuk mempermudah, kalau yang di LKPD buat tabel ya nak ya, buat tabel seperti perkalian matematika seperti biasa. Ya, disusun gametnya kanan dan ke bawah, kemudian dilakukan persilangan atau perkalian kayak matematika biasa. Mana maksudnya? Nama kelompoknya di poster jangan lupa buat nama kelompok ya. Di belakang boleh. Jangan. Di depan. Di sini boleh. Di sini buat. Bentar ya. Yuk diskusi. Ada masalah? Jangan terlalu banyak. Apa tisunya taruh ambil ke apa dulu ya, ke kantor dulu ya.
Nih, jangan sampai berserakan. Belum selesai lanjut nih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini lakukan persilangannya. Ya, kan Umi minta sampai ke keturunan kedua. Nah, di tabel sebelah itu ada tabel. Kalian harus melakukan persilangan. Bagaimana persilangan pada keturunan kedua untuk pohon mangga yang berbatang tinggi milik Pak Tio? Dekat ke sana. Ini lakukan persilangannya. Karena nyusun gametnya. Coba tanya dulu, gamet pada keturunan kedua apa aja yang kalian dapatkan? Gamet ya? Gamet itu apa kemarin? Setengah dari induk. Setengah dari induk. Kalau induk tadi hasil F1-nya apa tadi? T besar, T kecil. Maka gametnya apa aja? T besar dan T kecil. Nah, ya, silakan dilakukan persilangannya. Seperti matematika biasa saja. Ada namanya. Ada kendala dalam penyusunan poster. Jadi sebenarnya poster itu untuk melihatkan kepada Umi ya, benar nggak kalian melakukan persilangan itu secara berkelompok, secara mandiri, ya. Nanti sampahnya tolong dikumpulkan ya nak. Kalian harus menjaga kebersihan kelas. Apalagi masa pandemi seperti ini, penyakit sangat mudah muncul. Dan kita pun sedang musim hujan ini untuk di Rengat ini kan. Jaga kondisi badannya. Ya. Ya, dijawab pertanyaannya. Oke. Tabelnya aja. Oh, warnanya boleh diganti. Kan banyak tuh bawa pensil warnanya aja. Jadi kalau makin kreatif, nah, jadi harus beri posternya tidak bisa. Ya. Saya tidak tahu. Sudah ada satu. Bagian motifnya.
Oh, di PP2. Ya, sama kayak di LKPD-nya. Bagaimana kalian membuat di LKPD? Ini bagaimana? Ya. Namanya gimana? Ayo, ya, silahkan. Bagaimana bisa didapatkan kewenangan berbatas rendah dari kedudukan perguruan tinggi? Lihat persilangannya. Karena apa? Nah, lihat persilangannya yang sudah kalian olah datanya. Nah, apa yang Pak jawab tadi? Nah, kenapa bisa muncul rendah di sini? Ada apa? Ada apa di sini? Nah, genotip ya. Nah, genotip ya. Nah, siapa dia yang tersembunyi itu? T kecil. Membawa sifat apa kalau dia T kecil? Resesif. Nah, resesif dari tinggi apa? Resesif dari tinggi rendah. Ya. Genotip. Nah, bagaimana berapakah rasio fenotip dan genotip pada keturunan ke-1 dan ke-2? Umi minta kalian dapat mengkonversikan dengan menerapkan pembelajaran matematika yang tadinya dia perbandingan rasio, coba rasionya dikonversikan ke persentase. Ya, sudah belajar kan di kelas 7 kemarin, perbandingan apa kemarin tuh? Jumlah ya kalau tak salah Umi ya. Dengan Ustazah Sri Mulyani. Nah, Mulyani itu agama ya. Jadi berbeda ya. Ya. Dari warna lain.
Mana posternya? F1, F2, FI, Umi minta rasionya yang di F2 ya, Nak ya. Jadi F1 nggak kayak F2 aja. Terus pertama bikin perbandingan biasa, jangan langsung ke persen. Nah, perbandingan biasa berapa kali kapan? Kalau yang genotip perbandingan biasa ada berapa? Nah, ya, nanti itu yang kalian konversikan. Karena untuk di soal ulangan, semua rasio Umi tidak buat dalam yang biasa. Disitulah kalian dapat menganalisis bagaimana cara mengkonversikan dari perbandingan biasa ke perbandingan dalam bentuk persentase. Maksimal persentase itu berapa? 100%. Nah, jadi kalian dapatkan nanti jumlahnya harus atau wajib 100%. Kelas? Nah, jadi ya. Berapa tuh perbandingannya? Jangan lupa ada kolom kesimpulan. Nah, kalau yang tidak lengkap LKPD-nya nanti nilainya jadi untuk persiapan alat bahan semua kelompok lengkap ya. Nah, nanti tinggal bentuk fisiknya nih dari rubrik ini Umi akan lihat mana yang paling bagus. Tadi 24 yang bisa. Belajar MTK perbandingan kemarin gimana? Bisa, nggak bisa atau malas. Itu adalah hal yang tipis. Jadi kesimpulannya itu di kelompok masing-masing ya. Nanti kita presentasi. Berdiam. Ini punya Miftah. Ayo, silakan. Waktunya tidak lama lagi ya. Kita mau presentasi, kemudian mau post test lagi. Jadi 5 menit lagi ya nak ya. Waktunya 5 menit lagi. Nah, pembuktiannya bagaimana? Dari yang 1, 2, 3 permasalahan yang kalian susun, terbukti tak dari hipotesis kalian? Kalau terbukti, kalian cukup jawab diterima. Kalau tidak, kalau ada yang salah berarti ditolak. Di bahasa Indonesia juga sudah ada kan tentang hipotesis atau kesimpulan sementara.
Nah, kalian dapat 9 dan kamu udah belajar tuh tentang karya ilmiah. Perbandingan juga juga. Iya. Yang mana dulu? Ini fenotip kan berapa fenotip ya? Berapa fenotip yang didapat? F2. 3 banding berapa? Berarti 3 itu untuk siapa? Bukan untuk sifat apa? Tinggi. Satu siapa? Satu rendah. Apa lah perbandingannya? Berarti yang fenotip yang tinggi 3 per udah dijawab 4 dikali 100. Ini 3 berarti bos ini tinggi. Yang jangan banyak-banyak nak. Nanti ujung-ujungnya. Yang rendah lagi. Hipotesis. Ya, yang dua rendah berapa pembagiannya? 1 kan? 1 per 4 dikali itu baru fenotip. Yang genotip ada berapa genotip yang kalian jumpai? Anak-anak Umi, kelompok 1 dan 3 ada berapa? Genotip yang kalian jumpai pada filial kedua. Ada berapa macam tadi? 2 atau 3? 3 ada T besar T besar, 1, 2 kan? Terus buah T kecil, T besar T kecil, T kecil, T kecil. Buat rasionya masing-masing. Dalam bentuk persen. Ingat ya, ulangan tidak ada Umi keluarkan 1, 2, 1, 3, 1. Dalam bentuk persen, kalau kalian tidak bisa mengkonversikannya. Ada lab. Yang genotip lagi. Genotip lagi. Ya berarti ini 75 banding 25. Ayo, ada. Waktunya sebentar lagi ya. Ini. Kalau genotip mau pakai tinggi. Genotip apa? T besar, T besar. Usman, kenapa Usman? Masa? Itu. Ya, buat kesimpulan. Ya, posternya juga enggak. Nah, hipotesisnya diterima atau ditolak? Nah, ini diterima semua. Ada yang salah saja pilihan. Nanti Umi cek. Genotip, not genotip. Genotip. Yuk. Ini
Diterima di ya. Tergantung masing-masing. Gimana hipotesisnya tadi? Kok diterima aja semuanya? Saya mau yang disusun tadi gimana? Betulkah antara hipotesis kalian terhadap pengolahan data kalian? Kalau cocok Usman berarti diterima. Coba perhatikan, kalau misalkan ditolak, apakah mengurangi nilai? Ya tidak, berarti kan kalian sudah tahu yang benarnya bagaimana. Jangan harus dibuat diterima semua, Usman. Ayo, maksudnya ya. Yang penentu tiga tinggi. Jessica bantu bikin apa? Coba dulu. Ya, tiga tinggi. Kelas. Nah, lihat hipotesisnya. Cocok nggak? Bisa diterima atau ditolak ya? Dari itu belah. Dan cocok tuh. Itu. Kelas. Ayo, langsung ke kesimpulan. Sebentar lagi kita presentasi.
Kelas. Ini kayak kelompok 1 udah mau selesai ya. Kelompok 2. Kalau sudah, kemas-kemas dulu apanya. Sebentar lagi kita presentasi. Ini posternya. Kesimpulan itu dari yang sudah kalian olah datanya ya, apa perbandingan fenotipnya, apa perbandingan fenotipnya, itu kalian langsung tulis. Ngegas? Sampah, lihat sampah bekas posternya ya. Nanti pembelajaran kedua malah guru-gurunya. Kelas. Kelasnya kelompok 3 sudah. Rehan sama Angel. Rehan. Di atas ya. Oh, bahkan gila. Iya kan? Ada ya? Iya. Minta. Nah, baik, kelas ya. Tolong dikemas alat tulisnya. Kita akan melakukan presentasi hasil diskusi. Sampahnya boleh dibuang dulu lah. Boleh dibuang keluar dulu sampah-sampahnya. Biar tidak mengganggu pembelajaran berikutnya. Hati-hati. Nah ini biar waktunya cukup, kelompok 1 nanti diwakili Pasha, kelompok 2 diwakili Bagas, kelompok 3 diwakili Usman, ya. Nah itu tutup labnya aja tutup. Medina, Jessica. Enggak ada bisa jawaban aja. Bukan.
Ya. Jadi nanti coba sudah kelas Inggris awalan. Inggris dulu. Duduk. Tadi kan. Lagi ya. Enggak, biar aja dalam kelompok. Baik, Usman, Ainali Usman. Kasih Usman. Baik, kita tunggu sebentar ya. Usmannya. Ya, silakan teman-teman. Baik anak-anak Umi, setelah kalian berdiskusi di dalam kelompok, bagaimana? Sudah bisa memecahkan permasalahan Pak Tio? Sudah. Nah, jumpa jawabannya. Sudah. Nah, sekarang Umi ingin masing-masing di antara kalian, coba keep silent please, ya, mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nah, dimulai dari kelompok satu, ya. Apa tadi yang pertama kita susun itunya? Bagaimana bisa terbentuk pohon mangga berbatang tinggi dari induk berbatang, pohon berbatang rendah dari induk berbatang tinggi. Nah, ayo silakan dibaca aja hasil diskusinya. Munculnya apa? Kenapa bisa muncul? Karena induk pohon mangga mengandung generasi berbatang rendah atau gennya disebut heterozigot. Heterozigot apa? Heterozigot ya. Nah, berarti kalian menganggap bahwa di induk itu ada T besar, ada T kecil. Nah, karena ada resesif tadi, maka muncullah di keturunan kedua yang rendah. Gimana tanggapannya? Dan kelompok 1 dan 3, kelompok 2 dan 3. Paham? Dari penjelasan kelompok 1, ada yang berbeda, nak? Ada yang berbeda, mungkin redaksional katanya kalian berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda? Beda, Bagas? Oke, sekarang silakan kelompok 2 presentasikan, boleh berdiri. Berdiri saja. Nah, boleh dibaca. Dari hasil persidangan, pohon mangga berbatang tinggi lebih banyak karena dari hasil persidangan dihasilkan 3 genotip anakan mengandung gen dominan T besar, sehingga menghasilkan sifat berbatang tinggi. Sedangkan berbatang rendah hanya dihasilkan 1 genotip anakan yang mengandung T kecil. Nah, jadi dari kelompok 2 itu dia menghasilkan 3 yang berbatang tinggi, 1 yang berbatang rendah. Sekarang mintanya, sudah cocokkah kira-kira sesuai kasus Pak Tio tadi? Banyak yang tinggi daripada yang rendah. Oke, bagus. Kelompok 3, silakan Usman. Faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa pada kasus adalah adanya sifat gen yang dominan yang menutupi sifat. Ya, Menutupi sifat. yang resesif. Ya, gen dominan menutupi sifat yang resesif. Oke, baik, sekarang Umi rangkum semua atau Umi beri penjelasan kembali dari yang sudah kalian lakukan. Jadi yang kalian sudah lakukan itu benar sekali. Nah, jadi dari persilangan monohibrid dominansi penuh itu ada sifat yang dominan menutupi sifat yang resesif. Jadi apabila gen dominan terekspresikan, maka yang resesif itu akan kalah, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada hitam dengan putih, katakan hitam H besar. Kalau putih, H kecil. Nah, sekarang kalau misalnya dia H besar H kecil, apa fenotipnya Nazwa? Nazwa, apa fenotipnya kalau H besar H kecil? Tetap putih atau hitam? Hitam, ya. Coba perhatikan dulu kelompok 3. Jadi tetap hitam, kenapa? Karena ada gen H yang menutupi, gen H besar yang menutupi gen H kecil. Kemudian Umi ulangi kembali dari hasil filial kedua atau keturunan kedua, kalian menghasilkan perbandingan genotip 1 T besar, 2 T besar, T kecil, 1 T kecil, sehingga 1 banding 2 banding 1. Bisa konversikan ke persentase? Bisa. Bisa berapa? 25
banding 50 banding 25. Nah, gimana caranya? Ada belajar yang TK pakai perbandingan jumlah ya. Pakai total perbandingan berarti berapa? 4. Kalau mau cari masing-masing ya berarti perbandingan masing-masing per total perbandingan dikali 100%. Oke, bagus. Kemudian untuk perbandingan fenotip. Fenotip berarti yang tampak. T besar T kecil mengekspresikan warna ukuran tinggi. Maka bergabung dia jadinya 3 berbatang tinggi, 1 berbatang rendah. Nah, sekarang 3 tinggi, 1 rendah. Kalau kita konversikan ke persen berapa? 75%. 3 per 4 kali 100 ya kan? Bagus, 75%. Kalau yang rendah? 25%. Baik anak-anak Umi, bagus sekali. Paham tuh? Paham. Oke, sekarang Umi mau lihat hasil posternya masing-masing. Coba semuanya masing-masing kelompok 1, 2, 3 perwakilan maju ke depan. Ya. Sini saja. Oke, pegang masing-masing posternya ya. Nah, jadi di sini yang dinilai bukan hanya kreativitas, melainkan apa anak-anak Umi? Kebenaran kalian melakukan persilangan apa? Monohibrid dominasi penuh ya. Jadi nanti ada rubriknya dan akan Umi umumkan mana yang terbaik dari 3 kelompok ini ya. Baik, sini silakan dikumpulkan terlebih dahulu karena ini perlu Umi periksa terlebih dahulu. Syukran katsiran. Baik, sebelum kita baik, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana kira-kira kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Ada yang ingin? Dominasi menunjukkan sifat ya, ya dominan menutupi yang resesif. Oke, bagus Niza. Kelompok 2. Ada lagi yang ingin mencoba bagaimana mungkin perbandingannya fenotip ataupun genotip? Untuk perbandingan genotip persilangan monohibrid tersebut adalah 1 berbanding 2 banding 1. Sedangkan yang fenotip adalah 3 berbanding 1, yang dimana 3 adalah tinggi, pohon mangga yang tinggi, dan 1 adalah pohon mangga yang rendah. Oke, bagus sekali. Oke, kelompok yang lain ada yang ingin mencoba? Malu-malu? Nah, bagaimana? Apa kira-kira sudah mewakili itu pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Ya, jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang persilangan monohibrid dominasi penuh. Nah, sekarang Umi ingin tanya, bagaimana dengan pengalaman belajar pada hari ini? Menyenangkan. Nah, cuman Umi masih mengganjal ya, tidak ada bukti bagi Umi. Pasti di antara kalian ada yang merasa belum paham atau menentukan gambar bagaimana. Nah, ini kalian boleh buat jurnal belajar kalian, mana materi-materi yang masih belum kalian pahami, agar nantinya Umi bisa tahu sampai di mana penguasaan konsep kalian terhadap pembelajaran hari ini. Tapi nanti saja dikumpulkannya ketika istirahat ya, karena kita mau melakukan post test. Baik, kembali ke tempat duduknya semula karena Umi akan mengambil penilaian kognitif kalian tentang persilangan monohibrid dominasi penuh. Kelas? Nah, ini ya. Coba dilakukan persilangannya dulu, baru dibaca soalnya. Tidak ada yang lihat kiri dan kanan, mohon keep silent, be quiet please. Tidak ada suaranya. Don't make noise. Ya.
Tulis nama dan kelasnya. Ini kelas Ibnu Abbas ya. Ya. Di sini sifat bedanya tidak lagi tinggi-tinggi ataupun melainkan apa tuh? Rasa buah ya? Ya, Manis dan asam. asam. Usman, Dibaca Usman. Tidak ada yang lihat kiri kanan. Tadi udah betul paham kan? Kelas. Kalau kelas, collect your exercise paper. Kumpulkan. Iya, jangan lupa. Don't forget to make your name. Jurnalnya tolong diisi nanti ya, Umi tunggu di kantor majelis guru, antarkan kepada Umi. Itu untuk cross check bagi Umi ya, masih ada nggak anak-anak Umi yang tidak paham tentang pembelajaran pada hari ini. Baik, dari serangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, itu mulai dari kalian diberikan masalah, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahannya dengan melalui LKPD, kemudian sampai kita menyimpulkan, ya. Nah, kelompok yang terbaik, ya, yang aktif, yang sangat antusias itu jatuh ke kelompok 2. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 jangan merasa kecil hati, ya. Jadi kalian untuk pembelajaran berikutnya mohon lebih antusias lagi, ya. Dan yang kelompok 2 mungkin bisa dipertahankan atau lebih ditingkatkan kembali, ya. Nah, untuk pembelajaran pada minggu depan itu kita akan mempelajari masih persilangan dengan satu sifat beda, tapi ada persilangannya namanya monohibrid intermediate. Artinya apabila ada dua sifat, ya, sifat yang pertama ini kemudian tinggi sama rendah, muncul sifat antara di antara keduanya. Jadi tidak ada lagi yang dominan maupun resesif. Masing-masing menyumbangkan sifat sehingga muncul sifat tengah-tengah. Ya, sebagai analogi mungkin kalau merah dengan putih, kira-kira muncul apa kalau merah dengan putih? Pink. Ya, pink atau merah muda. Nah, jadi seperti itu. Baik, Hayanah tadimu dari sana bilhamdalah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa untuk belajar pada pertemuan berikutnya dipersiapkan dulu karena modulnya sudah Umi
berikan. Ya, di awal pembelajaran bab 3 ini sudah Umi berikan. Baik, sebelum Umi tutup, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Rika sama Pak Muntolib? Ya, Bu Ani, terima kasih. Selamat, sudah selesai. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Jadi gimana nih Bu? Ada sesi komentar atau bagaimana? Atau kita langsung login ke Mbak Tika? Langsung ke yang berikutnya, Ibu, sepertinya ya. Oh Nanti iya. refleksinya kan ada sendiri nanti ya. Iya ya. Berarti ini udah bisa live Ibu? Iya, saya langsung izin live ya. Saya tunggu Ya. Ibu Kartika. Ya, terima kasih Linknya. Bu Rika. Oke, terima kasih. Selamat. Ya. Stop recording.